semuanya, pernah nggak sih kalian bingung pas mau ngerakit mainan, masak mie instan, atau pakai fitur baru di HP? Nah, biasanya kita bakal cari yang namanya panduan. Di pelajaran bahasa Indonesia itu disebut dengan teks prosedur. Hari ini kita akan bedah apa itu teks prosedur, dari pengertiannya, strukturnya, ciri-ciri, dan cara membuatnya supaya orang lain itu tidak bingung pas baca instruksi dari kita. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Teks ini biasanya digunakan untuk membantu orang lain memahami cara melakukan sesuatu dengan benar dan terstruktur. Contoh simpelnya yaitu petunjuk cara memasak mie instan. Nah, tentu kalian pernah nih masak mie instan dong, ya kan? Nah, di bagian belakang kemasan mie instan itu ada petunjuk bagaimana cara memasak mie instan yang tepat. Mulai dari takaran air sampai lama waktu merebus mie-nya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu supaya kita jadi tahu proses memasak mie instan yang benar. Jadi, mie-nya itu tidak akan kematangan atau bahkan belum matang. Selanjutnya, kita akan bahas ciri-ciri teks prosedur. Nah, supaya teks prosedur yang kita buat itu tidak bikin orang bingung, ada 5 aturan main atau ciri bahasa yang harus kita ikuti. Yuk kita bedah satu-satu. Satu, atau yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Contohnya, aduk, tuangkan, masukkan, dan lain sebagainya. Bayangkan kalian ini lagi jadi seorang instruktur. Jangan pakai kata yang ragu-ragu. Gunakan kata kerja yang tegas. Contohnya, tuangkan, aduk, potong, atau tekan. Jangan bilang sebaiknya dituangkan. Nah, itu kelamaan. Langsung saja jadi tuangkan. Yang kedua, menggunakan langkah-langkah secara berurutan dan logis. Menulis teks prosedur itu seperti naik tangga. Harus dari anak tangga pertama dulu, baru kedua. Jangan loncat-loncat. Tidak mungkin kan kita suruh orang makan mie-nya dulu, padahal langkah merebus mie belum ditulis. Jadi, pastikan urutannya masuk akal ya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan urutan waktu. Supaya pembaca tidak bingung mana duluan, pakai kata sambung sebagai penanda. Misalnya itu seperti pertama, setelah itu, kemudian, atau terakhir. Nah, ini fungsinya sebagai navigasi supaya pembaca tahu mereka sudah sampai di tahap mana. Yang keempat, yaitu menggunakan kalimat yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Di teks prosedur, kita tidak perlu curhat atau pakai kata-kata puitis. Jangan bertele-tele, langsung saja ke intinya. Yang kelima, yaitu menggunakan istilah yang baku dan mudah dimengerti. Gunakan bahasa yang sopan dan resmi atau baku, supaya bisa dibaca siapa saja. Tapi pilih kata yang umum ya. Jangan pakai bahasa gaul yang cuma kalian dan geng kalian yang tahu. Tujuannya itu supaya orang dari Sabang sampai Merauke bisa paham instruksi yang kalian buat. Nah, setelah mengetahui ciri umum teks prosedur, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur penulisan teks prosedur. Apa saja sih struktur teks prosedur itu? Yang pertama yaitu tujuan. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan.
Nah, tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya ya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Struktur teks prosedur isinya tentu membuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya alat dan bahan itu apa sih? Kalau alat-alat itu berkaitan dengan benda yang nggak bakal habis atau berkurang ketika kita pakai. Misalnya, alat yang digunakan untuk memasak. Ada wajan, pisau, talenan, mangkok, dan lain sebagainya. Sementara itu, bahan-bahan itu merupakan sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika kita pakai. Misalnya, bahan yang digunakan untuk membuat roti, berarti ada tepung terigu, gula, garam, mentega, telur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Jadi, step by step gitu. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan dari teks prosedur bisa tercapai. Yang keempat yaitu penutup atau simpulan. Nah, struktur teks prosedur yang terakhir ada penutup atau kesimpulan nih. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Jenis teks prosedur yang satu ini menunjukkan cara atau langkah dalam menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Misalnya, cara memainkan biola, cara menggunakan mesin cuci, cara menggunakan cat air, dan lain-lain. Yang kedua yaitu cara membuat sesuatu. Seperti namanya, teks prosedur ini menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat es lemon, cara membuat kue tart, cara membuat boneka dari kayu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cara melakukan sesuatu. Teks prosedur ini menunjukkan langkah secara berurutan dalam melakukan sesuatu. Misalnya, cara melakukan gerak tarian, cara melakukan senam sehat, cara melakukan gerakan yoga, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh teks prosedur. Cara menyeduh teh hangat. Tujuannya membuat teh hangat untuk dinikmati. Adapun bahan dan alat: 1 kantong teh celup, air panas 250 ml, gelas atau cangkir, dan sendok. Nah, selanjutnya langkah-langkah. 1. Siapkan gelas atau cangkir. 2. Masukkan kantong teh celup ke dalam gelas. 3. Tuangkan air panas ke dalam gelas hingga penuh. 4. Diamkan selama 2-3 menit hingga teh larut sempurna. 5. Tambahkan gula sesuai selera jika diinginkan. Lalu aduk hingga merata. Nah, itu dia bedah tuntas tentang teks prosedur. Ternyata nggak susah kan? Kuncinya cuma satu, harus jelas dan runtut supaya yang baca gak garu-garu kepala karena bingung. Sekarang giliran kalian, coba deh tulis satu teks prosedur tentang hal yang paling kalian kuasai. Entah itu cara menang game favorit atau cara bikin kopi susu ala kafe. Selamat mencoba dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.